Oke, jumpa lagi di Jolendon TV. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep nilai mutlak. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini kita akan belajar bagaimana cara memecahkan soal-soal yang belum ditentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, namun sebelum kita belajar tentang materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel, kita ingatkan buat kalian yang belum subscribe channel Jolendon TV untuk subscribe dulu karena semua itu gratis. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita simak intro yang satu ini. Oke guys, kali ini kita punya 6 contoh soal tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel dan akan kita bahas satu persatu contoh soalnya bagaimana cara mengerjakan soal tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di sini kita ingin belajar tentang bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel, guys. Nah, di sini yang pertama kita punya contoh soal yaitu mutlak X plus 3 sama dengan 4. Nah, kita perlu mengingat dulu bagaimana definisi nilai mutlak. Ya, definisi nilai mutlak adalah mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0 atau min X jika X kurang dari 0. Nah, dari definisi itu maka bisa kita bahasakan dengan bahasa yang lebih mudah. Nilai mutlak suatu bilangan itu bernilai positif. Jika nilai X-nya positif, maka hasil mutlaknya adalah bilangan itu sendiri. Atau jika nilai yang berada di dalam tanda mutlak itu negatif, maka nilai mutlaknya adalah kebalikan dari bilangan itu. Nah, atau dalam bahasa yang lebih mudah lagi, bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, berdasarkan definisi nilai mutlak tersebut, kita bisa beri contoh, misal mutlak dari A ini akan bernilai A, ya, karena A itu adalah bilangan positif, maka mutlak dari A adalah A. Kemudian jika kita punya mutlak min A, nah maka hasilnya ini juga A, karena A yang di dalam tanda mutlak adalah negatif, maka kebalikannya adalah bilangan positif. Jadi mutlak dari min A adalah A. Nah, ini juga kita bisa memberikan contoh angka. Nah, di sini kita punya contoh soalnya mutlak X plus 3 itu sama dengan 4. Nah, maka kita bisa kasih contoh yang angka. Mutlak dari 4 ini adalah hasilnya 4. Sedangkan yang satunya mutlak dari min 4 itu nilainya juga 4. Nah, begitu. Maka dari itu, untuk memecahkan soal yang nomor 1 tentang X plus 3 sama dengan 4, ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan ini, ya. Jadi yang pertama, mutlak yang bernilai 4 ini adalah mutlak 4 dan juga mutlak min 4. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, seperti yang kita katakan tadi bahwa nilai mutlaknya, jadi di sini bisa kita bagi menjadi dua sisi, ya. Yang pertama, untuk menghasilkan angka 4 yang ada di sini, mutlak X min 3 sama dengan 4, ini berarti yang pertama bisa mutlak X plus 3-nya ini bisa bernilai 4, atau yang satu bisa bernilai negatif 4. Nah, maka dari itu di sini kita bahasakan dengan bahasa matematika. Maka dari itu ini mutlak X plus 3, yang pertama kita gunakan yang 4 dulu ini, ya. Nah, yang pertama kita gunakan yang ini dulu. Berarti kita tuliskan dalam bahasa matematika. Yang pertama, mutlaknya kita hilangkan, yaitu X plus 3 sama dengan 4. Maka dari itu X sama dengan
4. Kemudian plus 3 kita pindah ruas menjadi minus 3. Maka dari itu, X sama dengan 4 kurangi 3 adalah 1. Nah, kemudian sekarang kita gunakan yang satunya, yaitu yang negatif. Nah, ini kita pakai. Maka dari itu, yang satunya kita tuliskan dalam bahasa matematika. Yang di dalam tanda mutlak adalah X plus 3 sama dengan negatif 4. Maka dari itu, X sama dengan negatif 4. Kemudian plus 3 kita pindah ruas menjadi min 3. Sehingga nilai dari X adalah min 4 min 3. Hasilnya yaitu negatif 7. Nah, dari bahasan kita ini tadi, maka hasil dari mutlak X plus 3 sama dengan 4, himpunan penyelesaiannya adalah min 7,1. Nah, bagaimana kalau kita mau menulis 1 dan 7? Tidak masalah, tapi ini di sini saya hanya mencontohkan menulis himpunan penyelesaian dari bilangan yang terkecil dulu atau dari bilangan yang negatif. Belajar matematika mudah bersama Jolendon TV. Kita lanjutkan contoh soal yang selanjutnya, yang nomor 2. Nah, ini. Mutlak 5x min 3 sama dengan 7. Nah, di sini kita berikan kotak-kotak lagi ya. Berdasarkan berdasarkan definisi nilai mutlak, maka mutlak 5x min 3 ini bisa kita bagi menjadi dua cabang lagi. Di sini ya ada mutlak 5x min 3 sama dengan 7. Berarti artinya mutlak 5x min 3 sama dengan 7 ini yang pertama bisa 7 ya, mutlak 5x min 3-nya bisa bernilai 7 atau bisa bernilai juga min 7. Sehingga nilai yang ada di dalam tanda mutlak ini nanti harus hasilnya adalah 7. Yang pertama, kita gunakan yang positif dulu, yang 7 dulu. Sehingga kita dapatkan dalam bahasa matematika, yang di dalam nilai mutlak ini adalah 5x min 3 sama dengan 7. Nah, kemudian 5x sama dengan 7. Negatif 3-nya kita pindah ruas menjadi plus 3. Sehingga 5x sama dengan 10. Maka dari itu nilai X adalah 10 dibagi 5, yaitu 2. Nah, kemudian sekarang kita gunakan yang angka yang kedua, yaitu negatif 7. Nah, kita bahasakan dalam bahasa matematika menjadi 5x min 3 sama dengan min 7. Maka dari itu 5x sama dengan min 7. Min 3-nya kita pindah ruas menjadi plus 3. Sehingga 5x sama dengan negatif 7 plus 3, yaitu min 4. Maka dari itu X sama dengan min 4 dibagi dengan 5. Nah, atau ini kita tuliskan saja menggunakan tanda pecahan ya, yaitu negatif 4. Mohon maaf, kita beri tanda pernya sekalian. Negatif 4 dibagi dengan 5. Ya. Maka dari itu himpunan penyelesaian dari dari nilai mutlak, yaitu mutlak 5x plus 5x min 3 sama dengan 7,
himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan juga min 4 per 5. 4 per, aduh kesulitan ya. Ya udah kita tulis min 4 per 5. Begitu. Ya, belajar matematika mudah bersama Jolendon TV. Oke, kita lanjut soal yang ketiga guys, yaitu tentang persamaan nilai mutlak yang berbeda ya daripada nomor 1 dan nomor 2 tadi. Nah, kalau di nomor 1 tadi soal yang biasa-biasa saja, ini tingkat kesulitannya lebih lebih sulit ya guys ya. Nah, oke. Untuk mengerjakan ini kita berangkat kembali dari definisi nilai mutlak ya, yang mana mutlak X itu selalu bernilai positif ya nantinya hasilnya. Nah, ketika X-nya positif, maka hasil mutlaknya adalah bilangan itu sendiri. Ketika X-nya negatif, maka hasilnya adalah kebalikan dari bilangan itu. Nah, di soal ini ada mutlak X plus 1 sama dengan 2X min 3. Nah, karena ada prasyarat ini, maka dari itu kita punya syarat untuk mengerjakan soal yang nomor 3 ya. Jadi di sini di nomor 3 ini kita sudah lihat bahwa di ruas kirinya bernilai mutlak. Nah, maka dari itu kalau ruas kirinya nilai mutlak, maka ruas kanan ini harus bernilai positif supaya nilai mutlaknya memiliki himpunan penyelesaian. Nah, maka dari itu, supaya nilai mutlak tersebut mempunyai himpunan penyelesaian, maka mereka punya syarat yang harus dipenuhi. Ya, syarat yang harus dipenuhi. Apa saja syaratnya? Oke. Nah, di sini 2X dikurangi 3, syaratnya ini harus bernilai positif. Kalau harus bernilai positif, maka dari itu 2X dikurangi 3 harus lebih dari atau sama dengan 0. Karena bilangan positif itu pasti lebih dari atau sama dengan 0. Seperti itu. Oke, kemudian 2X ini harus lebih dari sama dengan 0 ditambah 0 ditambah dengan 3. Sehingga 2X lebih dari sama dengan 3. Sehingga X-nya ini lebih dari sama dengan, nah, X-nya ini lebih dari sama dengan ini ya, 3 kita bagi dengan 2. Sehingga X-nya ini adalah lebih dari sama dengan 3 per 2. Nah, ini syaratnya. Nah, ini syaratnya supaya lebih terlihat, kita beri kotak. Nah, syaratnya nanti yang boleh menjadi himpunan penyelesaian itu X-nya harus lebih dari atau sama dengan 3 per 2. Baru bisa kita kerjakan soal ini. Nah, maka dari itu sama. Berarti ini kalau kita mau beri garis-garis lagi bisa. Ya, ada 2 sisi. Ya, ada 2 sisi ya. Berarti mutlak X plus 1 itu untuk sisi yang pertama dia bisa positif 2X min 3 ya. 2X dikurangi 3. Oh, kita perbesar dulu supaya bisa dibaca. Ya, 2X min 3. Nah, yang satunya gimana? Yang satunya ini kebalikan dari 2X min 3. Atau istilahnya adalah min 2X min 3. Nah, min 2X min 3 ini apa? Ini tinggal kita kali-kalikan ya. Negatif 1 kali 2X adalah min 2X. Kemudian
negatif 1 dikali negatif 3 adalah plus 3. Nah, baru sekarang kita kerjakan menggunakan kaidah-kaidah matematika tadi. Yang pertama, 2x min 3 ini yang kita pakai. Nah, kemudian kita coba yang di dalam mutlaknya kita hilangi. X plus 1 sama dengan yang kita beri kotak, yaitu 2x min 3. Nah, kemudian sekarang yang punya X ini kita jadikan 1, yang tidak punya X juga kita jadikan 1. Nah, maka dari itu ini 1, ini negatif 3 kita pindah menjadi plus 3, sama dengan 2X. Nah, X yang di ruas kiri kita pindah ruas jadi min X. Maka dari itu 1 tambah 3 adalah 4, 2X min X adalah X. Nah, ini supaya membacanya lebih enak, kita ganti. 4 sama dengan X, itu X sama dengan 4. Nah, kemudian yang kedua, kita coba pakai tinta hijau ya. Oke, kita coba pakai tinta hijau, kemudian kita kerjakan. Nah, kalau tadi kita sudah mengerjakan yang pertama tadi ya, yang bernilai positif. Nah, sekarang kita kerjakan yang kedua ini. Nah, yang kedua ini. Ini adalah min 2x plus 3. Langsung kita tuliskan di sini ya. Maka dari itu, x plus 1 sama dengan 2x. Mohon maaf, sudah ganti ya. Negatif 2x ditambah dengan 3. Nah, kemudian kita satukan lagi yang punya X. Di sini di ruas kiri ada X, kemudian di ruas kanan min 2X kita pindah ruas menjadi plus 2X. Sama dengan 3, kemudian 1 yang ada di ruas kiri kita pindah ruas ke ruas kanan, jadi dikurangi 1. Sehingga X ditambah 2X ini adalah 3X, sama dengan 3 kurangi 1 adalah 2. Sehingga nilai X sama dengan 2 per 3. Ya. Nah, sekarang kita periksa manakah yang merupakan himpunan penyelesaian. Nah, kita lihat dari 4 dan juga berapa? 2/3 ini ya. Jadi kita lihat yang pertama X sama dengan 4. Apakah X sama dengan 4 ini lebih dari 3/2? Ya. Nah, maka dari itu X per 4 ini adalah himpunan penyelesaian. Kita beri tanda HP. Ya. Karena 4 ini merupakan lebih dari 3/2. Kemudian yang kedua, yang hijau ini 2/3. Apakah 2/3 lebih dari 3/2? Oh, ternyata 2/3 itu kurang dari 3/2. Karena tidak memenuhi syarat, maka 3/2 ini bukan himpunan penyelesaian. Nah, maka dari itu, himpunan penyelesaian dari mutlak X plus 1 sama dengan 2X min 3, himpunan penyelesaiannya hanya 4. Belajar matematika mudah bersama Jolendon TV. Kita lanjutkan soal yang nomor 4. Oke, di soal yang keempat, kali ini kita juga punya model soal yang berbeda, yang mana ruas kiri dan ruas kanan ini ada nilai mutlaknya ya, menggunakan tanda mutlak. Nah, kalau semacam ini, maka ini kita bisa kerjakan menggunakan sifat bahwa mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Nah, maka dari itu, kita langsung kerjakan saja menggunakan
X kuadrat. Jadi maksudnya menggunakan X kuadrat ini, yang berada di tanda mutlak ini adalah kita kuadratkan semua. Sehingga cara mengerjakannya adalah 5X min 2 kuadrat ya. Kalau kita pakai ini, kita harus ubah dulu font-fontnya ya. Ya, 5X kuadrat. Nah, sama dengan, ini kita ubah lagi fontnya, sama dengan ya, X dikurangi 6. Ini X min 6-nya juga harus kita kuadratkan. Waduh, mohon maaf, ini untuk pengaturannya ya. Ya, X min 6 ini juga kita kuadratkan. Nah, maka dari itu yang di tanda mutlak ini dua-duanya harus kita kuadratkan ya, baik yang ada di ruas kiri maupun ada yang di ruas kanan. Kemudian kalau sudah yang X min 6 kuadrat itu kita pindah ruas ke ruas kiri, sehingga menjadi 5X min 2 kuadrat ya, kuadratnya kita tulis lagi di sini dengan font yang berbeda supaya tahu kalau itu kuadrat ya. 5X min 2 kuadrat ini kita kurangi dengan yang ada di ruas kanan, yaitu adalah X kurang tanda kurungnya ya, X min 6 dikuadratkan. Nah, ini jangan lupa kita beri ya, karena yang di ruas kiri sudah kita, yang di ruas kanan sudah kita pindah ruas ke ruas kanan, maka ini harus sama dengan 0 ya. Jadi karena yang ada di ruas kiri ini tadi, X min 6 kuadrat ini, sudah kita pindah ke samping kanannya dari sama dengan, maka menjadi sama dengan 0. Nah, kemudian kalau sudah, ini sebenarnya kan 5X min 2 dikuadratkan, ini kan sebenarnya kalau dijabarkan adalah 5X min 2 dikali 5X min 2 dikurangi X min 6 dikali X min 6. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 5X min 2 ditambah X min 6. Ya, ini kurungnya kita tambah satu lagi. Nah, dikurangi dengan, ini kotaknya kurang besar, yang satunya 5X min 2 dikurangi dengan X min 6. Ya, sama dengan 0. Nah, kemudian kita hitung ini yang kita jumlahkan. 5X tambah X adalah 6X. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 6 adalah negatif 8. Kemudian, mohon maaf, ini tidak ada tanda kurangnya ya, tapi tanda kali sebenarnya. Kemudian kita kalikan dengan yang di kurung besar itu. 5X dikurangi X adalah 4X. Negatif 2 dikurangi negatif 6. Berarti menjadi negatif 2 ditambah 6. Yaitu plus 4. Sama dengan 0. Nah, di sini sekarang kita sudah mendapatkan bentuk akhir itu ya. Bentuk akhir yaitu adalah 6X min 8 dikalikan 4X min 4 sama dengan 0. Nah, sekarang di sini
Kita tulis ulang lagi, yaitu 6x dikurangi 8 dikalikan dengan 4x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita pisahkan salah satu, yaitu 6x min, tidak ada kurungnya ya, 6x min 8 sama dengan 0. Maka dari itu 6x sama dengan min 8-nya kita pindah ruas menjadi 8. Maka dari itu x sama dengan, kita bagi ya, antara 8 dan 6 ini kita bagi. Sehingga hasilnya menjadi 8/6. Nah, 8/6 ini bisa disederhanakan lagi, yaitu menjadi x sama dengan 8/6. Kalau kita sederhanakan berarti dibagi 2 ya, sehingga hasilnya menjadi 4/3 ya, semacam ini. Nah, berarti yang pertama hasil mutlaknya adalah jika x bernilai 4/3. Tapi hal tersebut belum selesai karena kita harus mencari yang satunya lagi ya. Ya, ini kita cari. Yang satunya adalah 4x plus 4 sama dengan 0. Oh, fontnya belum kita ubah lagi. Ya, 4x plus 4 sama dengan 0. Nah, semacam ini. Kemudian dengan cara yang sama lagi dengan yang di sebelahnya tadi, sehingga 4x sama dengan 4-nya kita pindah ruas menjadi negatif 4. Sehingga x sama dengan negatif 4 dibagi 4, yaitu min 1. Sehingga himpunan penyelesaian dari mutlak 5x min 2 sama dengan mutlak x min 6 adalah 4. Mohon maaf, kita tulis yang negatif dulu ya, yang paling kecil dulu, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan juga 4/3. Ya, 4/3 ya. Oke, belajar matematika mudah bersama Jolendon TV.